Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengguna AC, terutama teman-teman pengguna AC yang masih pemula, yang baru mau beli AC ya. Banyak di antara teman-teman yang berpikir beli AC bekas atau AC second itu solusi untuk untung. Padahal sebaliknya, solusi buntung guys pada akhirnya. Karena AC bekas atau AC second itu kebanyakan AC rekondisi atau AC dalam kondisi rusak dijual lagi. Bocor halus preot misalnya dijual lagi. AC bekas itu masa pakai pendek justru berbanding terbalik dengan biaya perawatan yang lebih besar. Jadi sekira-kiranya kita usahakan jangan pernah beli AC bekas atau AC second. Sabar guys, sabar, nunggu, tabungin dulu uangnya, setelah tercapai barulah beli AC baru sekalian. AC baru sekarang murah-murah ya, ada yang 3 juta, ada yang 3,5. AC bekas berapa? AC bekas 1,5 sampai 2,5 juta ya kan? Coba. Ya mending baru sekalian. Tapi garansi panjang bang, 3 bulan, 6 bulan. Jangan mudah percaya dengan garansi teknisi guys. Kebanyakan bullshit ya. Kalau teman-teman komplain, pura-pura sibuk atau ngilang. Kalaupun mau beli AC bekas, belilah ke sesama pengguna AC yang posisi AC-nya masih terpasang. Jadi bisa dites langsung, hidupin langsung, rasakan langsung. Kalau dingin normal, barulah lanjut dibeli gitu. Selain beli ke sesama pengguna langsung, jangan pernah beli AC bekas atau AC second. Apalagi udah dibongkar guys, posisi sudah dilepas AC-nya. Kalau nggak mau buang-buang uang, waktu, dan tenaga. Tapi kalau sudah siap ikhlas, sudah terbiasa ikhlas, ya udah nggak apa-apa belilah AC bekas. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan oleh para pengguna AC itu beli AC tidak cocok atau tidak pas dengan luas ruangannya. Jadi kapasitas AC-nya itu contoh nih, luas ruangan teman-teman 18 meter persegi misalnya ya, atau 15 meter persegi. Nah, itu kan untuk 1 PK. Tapi banyak teman-teman pengguna AC yang berpikir, wah kalau gue beli 1 PK ini boros listrik, gue beli aja yang setengah PK. Nah, justru sebaliknya itu guys. Kalau luas ruangan lebih besar, teman-teman beli AC yang kapasitasnya kecil, setengah PK contohnya, itu yang terjadi malah justru boros listrik. Umur kompresor bisa aja lebih pendek. Karena apa? Karena kapasitas AC kecil dipaksa bekerja di luas ruangan yang lebih besar. Walaupun ruangan itu bisa dingin, tapi butuh waktu lama dan butuh energi yang besar untuk mendinginkan ruangan itu. Contoh simpelnya kayak gini, teman-teman sendiri. Kemampuan teman-teman untuk angkat beban misalnya 25 kilo. Tapi dipaksa untuk angkat beban 50 kilo. Walaupun teman-teman bisa angkat beban 50 kilo itu, tapi teman-teman butuh energi besar untuk angkat beban 50 kilo itu. Gitu guys. Makanya banyak teman-teman pengguna AC yang komentar kayak gini, misalnya gini, kalau saya bilang, wah kapasitas AC-nya itu sebenarnya untuk 1 PK, bukan setengah PK. Terus pengguna AC bilang gini, ah gue pakai AC setengah PK bisa dingin kok. Ya tetap bisa, tapi butuh waktu lama dan butuh energi besar untuk mendinginkan ruangan itu. Boros listrik yang akan terjadi, gitu guys. Terus teman-teman juga gini, banyak yang ngalamin kayak gini. Kan saya bilang AC inverter itu kalau mau hemat itu pakai AC inverter ya, hemat listrik. Karena AC yang paling hemat listrik itu adalah AC inverter. Terus ruangan yang lebih besar nih, contoh ruangan 15 meter persegi dipakein setengah PK. Bang, kata lu AC inverter hemat listrik tapi kok boros banget? Ya itu karena kapasitas AC dan luas ruangannya nggak cocok. Lebih baik kapasitas AC lebih besar daripada luas ruangan guys. Daripada kapasitas AC lebih kecil dari luas ruangan. Nah ini deh contohnya biar teman-teman nggak bingung ya. Luas ruangan, kapasitas AC, BTU. Luas ruangan 10 meter persegi, atau kalau dikaliin itu sekitar ya 2 kali 3 sampai 3 kali 3 lah segitu ya. Atau 10 meter persegi. Itu untuk setengah PK. Kalau dihitung dalam BTU, itu 5.000 BTU. BTU itu apa? British Thermal Unit. Yaitu satuan internasional kapasitas AC ya. Luas ruangan 11 meter persegi sampai 14 meter persegi untuk 3/4 PK. Atau 7.000 BTU kalau dihitung dalam bentuk BTU. 15 meter persegi sampai 18 meter persegi itu untuk 1 PK. Atau 9.000 BTU. Luas ruangan 19 meter persegi sampai 24 meter persegi untuk 1,5 PK atau 12.000 BTU. Dan luas ruangan 25 meter persegi sampai 36 meter persegi untuk 2 PK atau 18.000 BTU.
Nah, hitungan ini dengan tinggi plafon standar 3 meter, tapi ya, kalau misalkan plafon teman-teman lebih dari 3 meter, atau di dalam ruangannya itu banyak perangkat elektronik kayak komputer, ada kompor, ada segala macam, terus jendela kaca lebar, artinya naikin ke 1 PK lagi. Misalkan nih, ruangan teman-teman nih, ruangannya itu 15 meter persegi sampai 18 meter persegi. Tapi posisi ruangan itu plafonnya lebih dari 3 meter ya. Lebih dari 3 meter. Artinya teman-teman naikin lagi. Naikin kapasitasnya. Jadi 1,5 PK atau 2 PK. Itu guys. Hitungan ini hitungan dengan tinggi plafon standar 3 meter ke bawah. Itu kalau 3 meter ke atas tinggi plafonnya naikin kapasitasnya ya. Misalnya 0,5 PK. 10 meter persegi. Tapi posisinya di lantai atas. Terus plafonnya lebih dari 3 meter. Ya naikin jadi 1 PK. Jadi jangan salah ya, hitungan-hitungan AC Panasonic inverter yang 16 jam konsumsi listrik cuma 5.000 itu, ya betul, itu ada simulasinya dari Panasonic. Tapi ya syaratnya kayak tadi guys, kapasitas AC itu harus cocok dengan luas ruangan. Jangan ruangan lebih gede, teman-teman pakai yang misalnya 20 meter persegi luas ruangannya, gue pakai aja yang 0,5 PK. Kalau gue pakai misalkan 1 PK atau 1,5 PK, ntar boros listrik. Itu yang terjadi, lebih boros listrik yang akan terjadi. Justru sebaliknya, bukan hemat listrik, tapi jebol listriknya gitu guys. Sekali lagi, lebih baik kapasitas AC itu lebih besar daripada luas ruangan. Kalau teman-teman bilang, wah tapi daya listrik gua nggak cukup bang. Ya kalau ruangan teman-teman gede, misalkan 20 meter persegi, tapi daya listriknya nggak cukup, artinya sudah sepantasnya daya listrik rumah teman-teman itu untuk dinaikin. Udah nggak pantas pakai daya listrik yang sekarang itu. Jadi gitu ya, biar teman-teman pengguna AC, apalagi yang baru mau beli AC, biar paham ya, biar nggak salah. Nanti beli AC inverter yang katanya hemat listrik, tapi kok justru boros listrik bang, ya itu. Jadi jangan salah sekali lagi, oke?